Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini, NPM 055 dari kelas A3. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, ada saya sendiri, Ayu Andini, Fevra Irawati, Yulin Maulida, dan Megina Tri Astuti. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada PT KAI serta akibat yang diperoleh akibat kasus PT KAI itu, kita mengetahui dulu latar belakang dari kasus PT KAI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang kasus PT KAI. Jadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia itu terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2005. Nah, diduga PT KAI itu telah memanipulasi data laporan keuangan pada tahun 2005. Perusahaan milik BUMN tersebut mencatat keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal jika dikaji ulang, justru perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Kemudian ada komisaris dari PT KAI yang pertama, Heginus Manao, yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu telah diaudit oleh akuntan publik S. Manan. Padahal untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya itu diaudit oleh BPK. Namun untuk tahun 2004 itu diaudit oleh akuntan publik sama BPK. Kemudian hasil audit tersebut itu diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Namun komisaris dari PT KAI Heginus Manao tadi menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Nah, setelah diteliti bersama, ternyata ada kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kejanggalan yang terjadi pada laporan PT KAI tahun 2005. Untuk yang pertama itu, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Untuk yang kedua yaitu masih tersisa saldo pada akhir tahun 2005 dan penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang dilakukan inventaris tahun 2002 yang masih dibebankan sebagai kerugian, padahal seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Kemudian yang ketiga yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif dan penyertaan modal disajikan sebagai bagian hutang. Yang terakhir adalah PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan pada saat diberikan tahun 1998 sampai 2003. Kemudian ada beberapa perbedaan pendapat antara komisaris sama akuntan publik, auditor akuntan publik. Nah, itu terjadi karena PT KAI ini tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Nah, akibat ketidakadaan tata kelola perusahaan yang baik ini, jadi komite audit atau komisaris PT KAI itu baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian kasus dari PT KAI ini berawal dari pembukuannya itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian laporan keuangan PT KAI ini itu disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu karena banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Nah, ada beberapa data itu disajikan tidak sesuai sama standar akuntansi keuangan. Nah, hal ini tuh mungkin biasanya sudah banyak terjadi. Namun yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah akuntan publik atau auditornya itu menyatakan bahwa laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian atau tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Nah, hal inilah yang patut untuk dipertanyakan. Nah, karena dari informasi yang didapat sejak tahun 2004 itu kan audit PT KAI, laporan keuangan dari PT KAI itu diaudit oleh kantor akuntan publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun-tahun 2003 bawah kan diaudit oleh BPK sama diaudit oleh BPK.
Nah, jadi ini menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang dipakai oleh PT KAI tadi untuk mengaudit laporan keuangan itu melakukan kesalahan dalam pengauditan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Mbak Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Maulida, NPM 158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu pelanggaran PT KAI. PT KAI melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung melakukan: yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Yang kedua, turut serta dalam menipu atau mengelabui pihak lain. Yang ketiga, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat, dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian pada diri sendiri atau pihak lain, serta dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Untuk slide selanjutnya yaitu beberapa teori etika yang sudah dilanggar oleh PT KAI. Yang pertama, egoisme etis, di mana manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar terlihat bahwa dia telah sukses dalam mengatur perusahaan. Yang kedua, dengan memanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen, maka keputusan yang diambil pun tidak akan tepat dan bisa merugikan banyak orang. Yang ketiga, manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya, yang seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan akan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan. Yang keempat, dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Dan yang kelima, pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Untuk slide selanjutnya yaitu di dalam standar kode etik akuntan manajemen ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen PT KAI. Yang pertama, kompetensi, di mana akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya. Selain itu, tidak mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan dengan memanipulasi data. Yang kedua, kreatif accounting, di mana akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang ketiga, fraud, di mana manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak dengan data yang sebenarnya. Untuk slide selanjutnya yaitu PT KAI belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika akuntan, dan prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar oleh PT KAI yaitu: yang pertama, tanggung jawab profesi, di mana akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik, di mana akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan, sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, tetapi karena memanipulasi laporan keuangan tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Yang ketiga, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena
telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, tetapi laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keenam, perilaku profesional, di mana akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, karena diduga telah terjadi pelanggaran etika dengan memanipulasi laporan keuangan. Yang terakhir, standar teknis, di mana PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pada pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevra Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya yang akan membahas pembahasan PT KAI dan dampak dari kasus tersebut. Langsung aja kita akan membahas tentang PT KAI. Nah, di mana ada kreatif akunting, yaitu praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang yang diperlukan, tetapi dia ini menyimpang dari standar apa yang mereka berniat untuk menyelesaikannya. Jadi kreatif akunting ini biasanya dipandang sebagai oportunis, di mana ada teori keagenan, terdapat 2, yaitu prinsipal itu sebagai pemegang saham, lalu ada agen, dia ini sebagai pengelola perusahaan, di mana manajer ini mempunyai tanggung jawab untuk mesejahterakan pemegang saham tersebut. Tetapi manajer ini juga memiliki kepentingan pribadi yang harus dia optimalkan. Di sini biasanya bisa menimbulkan kecurangan. Lalu pada kasus PT KAI ini juga berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya Ketua Komite Audit, di mana komisaris ini menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Jadi di sini laporan keuangannya ini sudah diaudit oleh auditor eksternal, tetapi saat diserahkan ke komisaris ini menolak. Lalu komisaris ini juga memerintahkan untuk diaudit ulang secara transparan dan sesuai realita atau secara nyata, seperti itu. Nah, selanjutnya, aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Nah, akuntan yang melakukan hal tersebut, dia ini memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan ini tidak menerima informasi secara fair. Akuntan ini juga sudah melanggar etika profesinya. Harusnya manipulasi laporan keuangan ini tidak terjadi bila mana akuntan ini menyajikan laporan keuangan ini dengan pemahaman, pengetahuan, dan menerapkan etika profesi secara profesional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pelanggaran dari yang telah dilakukan oleh PT KAI. Nah, PT KAI ini dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 UU nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan di mana setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, sanksi denda sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka pertama, direksi PT KAI yang terlibat itu diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena dia melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua, auditor PT KAI ini juga diwajibkan untuk membayar 100 juta untuk disetor ke kas negara karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAI tersebut. Lalu KAPS Manan dan rekan-rekan ini juga diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen Paragraf 4 Persyaratan Profesional. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance
guna memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN ini di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Keputusan 117/M MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Pasal 2 yang diwajibkan BUMN ini menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Medina Tri Astuti, NPM 032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang kritik dan saran serta apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan auditor di dalam profesinya. Langsung saja kita bahas. Langsung kita bahas kritik dan saran tentang kasus ini. Untuk yang pertama, PT Kereta Api Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada saat itu, sehingga menimbulkan banyak manipulasi terhadap akun-akun di dalam laporan keuangannya. Namun justru dengan kesalahan di dalam laporan keuangan ini sangat disayangkan sekali karena auditor justru memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian. Untuk yang kedua, kesalahan tersebut memicu terjadinya tata kelola perusahaan yang buruk seperti sikap tidak profesional, tidak jujur, dan tidak transparansi. Untuk yang ketiga, untuk auditor sendiri tidak menerapkan kode etik profesi untuk akuntan publik, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, dan perilaku profesional. Untuk yang terakhir yaitu dengan perbuatan tersebut akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik yang notabene adalah bersifat independen. Untuk selanjutnya adalah saran. Saran yang kami berikan terhadap kasus ini adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia sebaiknya merekrut manajemen baru yang memiliki integritas, moral, dan etika yang baik. Untuk yang ketiga adalah PT Kereta Api Indonesia harus memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk yang keempat adalah perusahaan harus mengimplementasikan Good Corporate Governance-nya secara lebih baik lagi. Untuk yang kelima adalah transaksi level kontrol proses yang dilakukan oleh auditor internal mendapat otoritas yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Untuk yang keenam adalah retrospective examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi kecurangan sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Untuk yang ketujuh adalah investigasi dan remediasi yang dilakukan forensik auditor. Untuk yang kedelapan adalah diadakannya tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Untuk yang kesembilan adalah akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan proses bisnis di suatu perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu adalah yang harus dilakukan oleh perusahaan dan auditor di dalam kasus ini, dan untuk kedepannya adalah yang pertama, untuk PT Kereta Api Indonesia sendiri adalah harus mengubah pola pikir atau mindset untuk mengubah budaya perusahaan, misalnya norma, mental, dan perilaku karyawan di dalam perusahaan, dan membuat regulasi atau peraturan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti menerapkan SOP yang baik sehingga akan mengubah budaya perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus lebih memahami bagaimana penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar memahami dampak yang akan diterima perusahaan di masa depan. Untuk auditor sendiri harus lebih memahami dan menerapkan kode etik profesi akuntan publik serta menjunjung tinggi perilaku etis di dalam pekerjaannya agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik tidak hilang dan menjembatani antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Untuk mahasiswa harusnya sejak dini memahami tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan etika yang baik agar mengetahui dampak apa yang akan dihadapinya di masa depan. Serta untuk para ahli profesi harus memberikan kontribusi nyata untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendidik moral para penerus bangsa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.